Film ini berlatar belakang di sebuah pemukiman yang memiliki julukan Yellowstone. Sesuai dengan namanya, banyak emas yang terkubur lama di daerah tersebut. Emas ini selalu dicari-cari oleh para koboi. Seorang koboi bernama Dunningham mencoba meledakkan bukit dengan dinamit. Dan benar saja, bongkahan emas pun muncul dari dalam gua yang berhasil ia ledakan sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Dunningham membawa pulang emas ini dan menuju ke kota untuk menyampaikan kabar gembira. Semua warga berbahagia dengan kabar yang disampaikan Dunningham. Bagaimana tidak, banyak para pria yang meninggalkan kota dikarenakan sulitnya untuk bertahan hidup di kota Yellowstone. Di tengah-tengah kebahagiaan ini, si Patua Harding tiba-tiba menagih hutang judi kepada Dunningham. Tanpa pikir panjang, Dunningham pun membayar semuanya dengan bongkahan emas. Dunningham ini memang pria hidung belang, bukan yang mempersiapkan emas untuk keluarganya. Ia malah menyewa pelacur untuk memuaskan hasratnya dan membiarkan istrinya mengolah emas murni itu sendirian. Mujur tak dapat diraih, malah pun tak dapat ditolak. Dunningham yang hendak pulang tiba-tiba dicegat oleh orang asing dan langsung menembak kudanya. Dikarenakan posisi mabuk, Dunningham tidak dapat menembak dengan tepat. Dan akhirnya posisinya pun tersudut, hingga peluru pun menembus dadanya. Dan diakhiri dengan pisau yang menggorok lehernya hingga ia pun tewas. Pagi harinya, Sheriff Ambrose menemukan mayat Dunningham dan segera dibawa ke gereja kota untuk dilakukan pemakaman. Semua orang bingung siapa pelaku keji yang melakukan pembunuhan ini. Kebetulan ada pendatang yang mampir di saat Dunningham menemukan emas. Nah, orang inilah yang langsung dicurigai oleh Sheriff sebagai pelaku. Pendatang ini kemudian dibawa penjara kota dan dipaksa untuk mengakui kesalahannya atau akan digantung akibat pembunuhan yang bahkan tidak ia lakukan. Di malam berikutnya, kantor Sheriff didatangi oleh Violet. Violet ini adalah seorang penjaga kuda di wilayah tersebut. Ia mengatakan bahwa orang yang Sheriff tangkap mungkin bukan pelaku utama, dikarenakan kuda dan pelananya dititipkan kepadanya. Namun Sheriff bersikeras, dikarenakan kantung emas milik Dunningham ini ditemukan di kamar pendatang tersebut. Keesokan paginya, Bu Murphy selaku biarawati kota mengunjungi kantor Sheriff dengan tujuan memberikan siraman rohani agar bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang pembunuhan ini. Ketika mencoba berkomunikasi, diketahui bahwa pendatang tersebut adalah Cicero. Ternyata Cicero ini adalah seseorang yang ingin sekali menjadi filsuf, yang ia buktikan dengan buku yang ia bawa bersamanya. Cicero. Di lain tempat, Violet dan Sheriff ditemani beberapa anggotanya menuju rumah istri Dunningham yang berada di pinggir hutan. Mereka ingin mengabari bahwa suaminya telah dibunuh dan mengajaknya ke kota untuk melihat pembunuh suaminya dan menjadi saksi dalam kasus pembunuhan ini. Bu Murphy yang sudah pulang ke gereja berbicara ke pendeta Thaddeus bahwa Cicero tidak mungkin membunuh Dunningham. Ia merasa apa yang dituduhkan kepada Cicero bukan mencerminkan sikapnya yang cerdas dan seperti guru dalam bertutur kata. Violet yang diam-diam ikut menginvestigasi kasus ini menemukan bukti baru di rumah istri Dunningham. Ia segera menuju gereja untuk berbicara kepada pendeta Thaddeus. Bukti ini berupa surat cinta yang ditunjukkan kepada istri Dunningham. Di sini, Bu Murphy dan pendeta Thaddeus mulai curiga dengan tertuduhnya Cicero sebagai tersangka pembunuhan. Pendeta Thaddeus segera menyampaikan ke Sheriff perihal surat cinta yang ditemukan Violet. Namun, bukti ini belum cukup meyakinkan Sheriff
kalau Cicero bukanlah pelaku utama dari pembunuhan Dunningham. Well, anyway, I had to bring him in. Di tengah malam, Violet terbangun dari tidurnya dikarenakan ada suara gaduh di kandang kuda. Ia pun turun untuk mengecek kondisi kandang dengan membawa sebuah sekop. Namun, tiba-tiba Violet dipukul dari belakang dan jatuh. Ketika jatuh inilah Violet langsung digorok dan tewas seketika. Di saat yang sama, Pendeta Thaddeus mencoba menyelamatkan Cicero dengan membuka pintu penjara secara diam-diam di saat penjaga penjara sedang asik berkuda dengan para pelacurnya. Ketika Cicero ingin mengambil kuda dan pelananya, ia kaget melihat Violet yang sudah tewas bersimpah darah. Kaburnya Cicero dari penjara dan kematian Violet membuat Sheriff semakin yakin bahwa Cicero ini adalah pembunuh berbahaya. Kemudian ia mengejar Cicero yang lari ke arah bukit. Tembak-menembak pun tidak terelakkan. Beruntungnya, Cicero yang sudah mendapatkan luka tembak dapat mengelabui Sheriff dengan cara memanjat sebuah pohon. Cicero yang telah bersimpah darah ternyata mampu kembali ke gereja di malam hari untuk meminta bantuan kepada pendeta. Pendeta pun melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuh Cicero. Proses operasi manual tanpa bius ini akhirnya berhasil menyelamatkan Cicero dari kematian. Saat melihat proyektil peluru yang barusan ia keluarkan, pendeta langsung berinisiatif untuk membongkar kembali kuburan Dunningham dengan tujuan mendapatkan informasi peluru apa yang bersarang di dalam tubuh Dunningham. Di malam yang sama, anggota Sheriff Yellowstone, yaitu Jimmy, mengunjungi kamar pelacur untuk memuaskan hasratnya. Pelacur ini pun bersiap untuk ditunggangi, namun Jimmy malah mencekiknya dan langsung menggorok leher si pelacur tadi. Jimmy. Setelah melakukan aksinya, Jimmy tiba-tiba langsung berlari menuju kamar istri Dunningham. Ternyata selama ini pembunuhan berantai didalangi langsung oleh istri Dunningham. Ia memerintahkan Jimmy yang telah jatuh cinta kepadanya untuk melakukan semua aksi kejinya itu, agar ia dapat kabur dari kota dengan membawa sebongkah emas. Now we're gonna be together, huh? Keesokan harinya, Sheriff curiga bahwa Cicero ini telah kembali ke kota dan ia bersembunyi di salah satu rumah di kota ini. Ia pun memerintahkan seluruh laki-laki untuk menggeledah rumah-rumah warga. Any man who rides with me gets 20. Karena pendeta Thaddeus dan Bu Murphy selalu membela Cicero, Sheriff pun mulai curiga dan menggeledah sendiri area gereja. Ia pun menemukan mayat Dunningham yang mulai membusuk di dapur. Di saat yang sama, pendeta Thaddeus keluar dari ruangan dan mengatakan bahwa peluru yang bersarang di Dunningham adalah peluru dari Angkatan Laut, bukan dari senjata Cicero. Move. Go. Bullet came from a Colt Navy. Sheriff yang keras kepala ini tetap kekeh bahwa Cicero adalah pembunuhnya dan bersembunyi di gereja. Pendeta Thaddeus yang yakin akan kebenaran fakta ini akhirnya melawan balik pasukan Sheriff, dibantu Cicero dan juga Bu Murphy. Mereka bertiga pun akhirnya berperang di lahan terbuka di sekitar gereja. Hingga akhirnya pendeta Thaddeus pun menangkap Jimmy dan membawanya ke kantor dengan kondisi terikat, serta senjata angkatan laut yang ternyata selama ini dibawa oleh Jimmy. Jimmy pun terpaksa mengakui semua perbuatannya, namun istri Dunningham mengelak dari semua pengakuan Jimmy dan berusaha kabur dari kota. Why would I do that?
Namun usahanya gagal ketika tembakan shotgun Bu Murphy tepat mengenai perut dari istri Dunningham dan ia pun tewas seketika di tempat kejadian. Dan kisah pun berakhir di sini. Jalan cerita film ini lumayan membingungkan ya. Di awal cerita, mungkin kita berpikir bahwa motif pembunuhan Dunningham adalah karena emas. Ternyata cuman gara-gara asmara. Jadi, janganlah bermain api jika engkau tidak ingin terbakar. Karena panasnya api cemburu tidak senikmat panasnya ketika engkau berselingkuh. Terima kasih telah mendengarkan review film Murder at Yellowstone. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuan untuk mendapatkan notifikasi review film selanjutnya. Sehat selalu dan sampai jumpa.